Om Swastiastu. Dalam seminar ini saya membawakan artikel yang berjudul Nyangling Orientasi Sosiokultural Ergonomik Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penyelamatan Sumber Daya Air dan Kesehatan. Dalam hal ini saya akan mengawali dengan analisis situasi di mana sumber daya air saat ini mengalami krisis sebagai akibat dari banyaknya alih fungsi lahan yang semula sebagai daerah resapan air kini dibangun menjadi tempat hunian dan tempat lainnya. Situasi yang lainnya adalah adanya alih fungsi lahan tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan debit air di sumber-sumber air berupa pancoran dan bulakan yang umumnya berada di areal beji. Nah, beji ini merupakan sumber mata air yang disucikan, yang selalu dikaitkan dengan proses upacara nyangling yang merupakan suatu proses kegiatan ketika ada upacara feodalan di pura. Kearifan lokal nyangling ini adalah suatu proses pemurnian terhadap beras dengan berbagai warna dan biji-bijian lainnya yang menggunakan air suci yang bersumber dari beji pura. Inilah digunakan sebagai suatu strategi di dalam proses penyelamatan sumber daya air. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberdayakan masyarakat melalui pelatihan dan implementasi kearifan lokal nyangling berorientasi sosiokultural ergonomik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap strategi penyelamatan sumber daya air dan sekaligus berimplikasi terhadap kesehatan mereka. Kemudian manfaatnya adalah sebagai acuan dalam pemberdayaan masyarakat terkait dengan penyelamatan sumber daya air, pemahaman terhadap kondisi kesehatan, dan alternatif solusi yang efektif dan efisien dalam mengatasi krisis air bersih. Nah, metode pelaksanaan. Pertama, saya melalui implementasi teknologi tepat guna. Nah, di sini ada 6 kajian. Yang pertama adalah secara teknis itu bisa dikerjakan. Yang kedua, secara ekonomis bisa dijangkau. Yang ketiga, secara kesehatan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat adalah tidak bertentangan dengan sosial budaya. Yang kelima, hemat energi. Dan yang keenam adalah ramah lingkungan. Itu yang pertama kami gunakan dalam metode pelaksanaan ini. Yang kedua adalah melalui pelatihan dan implementasi kearifan lokal nyangling berorientasi sosiokultural ergonomik. Dan di sini kami menggunakan pendekatan ergonomik partisipatori. Artinya masyarakat diajak sejak awal untuk melaksanakan proses-proses strategi yang diimplementasikan di tempat tersebut. Kemudian yang ketiga, melalui awareness program. Jadi bagaimana mereka selalu diingatkan bahwa pengembangan strategi penyelamatan sumber daya air dan pemahaman terhadap kesehatan merupakan suatu hal yang penting dilakukan oleh mereka. Jadi mereka akan menyadarinya sendiri. Kemudian melalui kerjasama mutualisme. Artinya bahwa antara pengabdi dengan masyarakat itu akan saling menguntungkan. Nah, yang diajak kerjasama adalah prajuru adat, pemuka agama, ahli kesehatan, dan juga ahli ergonomi. Sementara khalayak sasarannya adalah prajuru adat sebanyak 30 orang yang tergabung di dalam struktur kepengurusan Pura Desa Gede, Desa Adat Pelihatan. Nah, pelaksanaan kegiatan. Pertama, kami laksanakan tahap persiapan, yaitu dilakukan sosialisasi, penyusunan indikator dan instrumen, penetapan tim pelaksana, dan pelatihan terhadap tim pelaksana tersebut. Kemudian pada tahap pelaksanaan dilakukan pendataan terhadap masalah sumber daya air dan sekaligus kesehatan masyarakat. Kemudian kami lakukan ceramah, kemudian ada diskusi tentang kearifan lokal nyangling, dan cara-cara mengimplementasikan prinsip-prinsip kearifan lokal tersebut. Nah, jika di sini diorientasikan dengan sosiokultural ergonomik. Kemudian pada tahap pemantauan, di sini dipantau hasil pelatihan. Kemudian data yang diperoleh itu dianalisis nantinya antara sebelum dan sesudah pemberdayaan, kemudian dilihat perubahan dari tingkat pemahaman mereka terhadap strategi penyelamatan sumber daya air dan pemahaman terhadap kualitas kesehatan dari masyarakat yang bersangkutan. Nah, kemudian keberlanjutan kerjasama akan selalu dikaitkan dengan tindak lanjut atau kegiatan-kegiatan berikutnya yang bersifat berkelanjutan. Nah, ini adalah foto-foto yang berkaitan dengan dokumentasi kegiatan kami. Jadi diawali dengan rapat dengan para prajuru yang siap digunakan sebagai subjek di dalam pengabdian ini, yang nantinya akan memberikan suatu data yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, disinilah kami lakukan bagaimana mereka berdiskusi dan berdialog
serta secara partisipatori mereka ikut juga bergotong royong dalam rangka penyelamatan sumber daya air. Nah, sehingga dengan kesadaran mereka melalui awareness program, diharapkan nantinya program kegiatan ini tetap berlanjut seirama dengan upaya-upaya penyelamatan sumber-sumber daya air yang ada di daerah mereka. Nah, karena di situ mereka harus bekerja sama juga dengan pihak kampus yang nantinya akan memberikan suatu pemberdayaan. Kemudian sebagai penutup, maka kami di sini ada hasil evaluasi. Ternyata dalam kegiatan ini terjadi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap strategi penyelamatan sumber daya air sebesar 49,9%. Yang kedua, strategi penyelamatan sumber daya air ternyata sudah dipahami oleh masyarakat. Nah, ini terbukti dari skor yang diperoleh setelah pemberdayaan masyarakat adalah sebesar 101,47. Dan ini adalah dalam kategori paham. Kemudian yang ketiga dari hasil evaluasi adalah terjadi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, di sini dilihat dari penurunan keluhan muskuloskeletal sebesar 24,5% dan stres akibat kerja juga menurun sebesar 28,8%. Nah, rencana tindak lanjut kami adalah pertama tetap menjaga dan melestarikan sumber daya air yang kondisinya semakin kritis. Nah, karena dalam hal ini penyelamatan terhadap sumber daya air tersebut kami selalu tekankan kepada masyarakat bahwa itu berimplikasi terhadap kesehatan mereka. Kemudian yang kedua, memanfaatkan kearifan lokal setempat dalam upaya penyelamatan sumber daya air dan pemahaman terhadap kesehatan masyarakat. Dan rencana tindak lanjut yang ketiga adalah menegakkan peraturan daerah yang menyangkut tentang penyelamatan dan pelestarian lingkungan. Nah, dalam hal ini juga kami tekankan, kalau dimungkinkan, aturan-aturan itu dimasukkan pada awik-awik dan prarem. Nah, itulah yang kami sampaikan dalam kegiatan seminar ini. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bisa menginspirasi dari para akademisi di dalam proses penyelamatan sumber daya air. Sebagai penutup, kami aturkan prawesanti. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.